Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Suarjo, NIM D1C123082 dari kelas A jurusan akuntansi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi, yaitu tentang penggunaan rumus if, string mate, VLOOKUP dan HLOOKUP, dan juga cara membuat pivot table dan mengurutkan data. Nah, di sini pertama-tama yaitu bagaimana cara menggunakan fungsi if, string mate, atau kombinasi antara rumus if dan juga mate. Di sini saya akan mencari di kolom jabatan dari data tersebut, yaitu rumusnya sama dengan if, kemudian mate. Nah, lalu kita klik kode pegawai, kemudian titik koma. Kita hitung di sini berapa angka dari huruf yang akan kita ambil. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita terus 5. Kemudian titik koma, ada berapa jumlah huruf yang akan kita ambil. Karena di sini kita akan ambil ADM, jadi ada 3 huruf. 3, kemudian tutup kurung. Lalu sama dengan tanda petik ADM, tanda petik. Nah, kemudian di sini karena dijelaskan kalau ADM itu staf administrasi, maka kita tulis staf administrasi. Kemudian titik koma, if lagi, rumusnya sama seperti yang di awal tadi. Nah, di sini kita menggunakan TPD. TPD itu yaitu tenaga pendidik. Lalu kita tutup kurung 2 kali. Kemudian enter. Nah, maka akan muncul di sini jabatannya yaitu staf administrasi, lalu kita tarik ke bawah. Ini akan sesuai dengan kode pegawai. Kemudian untuk gapok, sesuai keterangan di sini gapok diisi menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel gaji, yaitu rumusnya menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian tabel golongan, lalu titik koma, blok tabel gajinya. Kemudian jangan lupa dikunci menggunakan F4. Kemudian titik koma karena berada di tabel kedua, jadi tulis 2, kemudian titik koma 0, lalu tutup kurung, enter. Nah, maka akan muncul di sini jumlah gaji pokoknya 3.700.000, lalu ditarik ke bawah. Kemudian untuk potongan gaji itu menggunakan rumus HLOOKUP sama seperti VLOOKUP tadi, yaitu HLOOKUP. Kemudian golongan, lalu titik koma, di sini blok yang tabel potongan. Lalu dikunci menggunakan F4, kemudian titik koma, karena berada di tabel kedua, jadi 2, kemudian titik koma, 0, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini akan muncul potongan gajinya 0,02 atau 2%. Tarik ke bawah. Nah, maka akan menyelesaikan seperti ini. Kemudian untuk jumlah potongan, di keterangan dijelaskan jumlah potongan gapok dikali dengan potongan. Maka di sini sama dengan gapok, kemudian dikali dengan potongan. Kemudian enter. Nah, maka akan muncul di sini jumlah potongannya. Nah, maka di sini akan muncul jumlah potongannya yaitu seperti ini. Kemudian untuk gaji bersih, di sini sesuai dengan keterangannya yaitu gaji pokok dikurangi dengan jumlah potongan, maka sama dengan gaji pokok dikurang dengan jumlah potongan, kemudian enter. Maka akan muncul gaji bersihnya senilai seperti ini. Kemudian tarik ke bawah, lalu muncul seperti ini. Nah, di sini untuk potongan gaji kita ubah ke dalam bentuk persen. Itu percentage, atau bisa juga klik kanan kemudian ke format cell, kemudian pilih percentage 2, yaitu tentang bagaimana cara membuat pivot table. Di sini saya akan menggunakan data tersebut, yaitu kita blok datanya, kemudian ke insert. Setelah ke insert, pilih pivot table. Nah, lalu di sini kita pilih new worksheet, maka akan terbuat di sheet 2 atau di sebelah sheetnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita tarik kota
ke kolom, produk ke row, kemudian pendapatan bersih ke values. Nah, maka tampilan pivot table-nya seperti ini. Ini akan memudahkan kita untuk mencari atau melihat data. Dan semisal di sini kita mau cari batu granit dan juga misal di sini kita akan mencari batu granit dan juga meja belajar. Maka akan muncul di sini, kemudian kotanya juga. Kotanya juga bisa kita pilih, misal di sini kota Bone dan juga Sengkang. Lalu enter, maka akan muncul di sini batu granit itu yang ada di kota Bone dan juga Sengkang. Nah, kemudian lanjut tugas yang ketiga, yaitu tentang mengurutkan data. Di sini permintaannya itu mengurutkan data sales dari yang terbanyak ke terkecil. Maka di sini kita blok semua datanya, kemudian klik kanan, lalu pilih sort, kemudian custom sort. Lalu karena di sini yang diminta itu sales atau sales, jadi ini kemudian ini pilih yang largest to smallest, karena dari terbanyak yang terkecil, kemudian enter. Nah, maka akan terubah di sini dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan bersih dari terbesar ke terkecil. Sama caranya seperti tadi, blok semua tabelnya, kemudian klik kanan, lalu pilih sort, kemudian custom sort, kemudian pilih yang pendapatan bersih, kemudian pilih yang largest to smallest, kemudian oke. Nah, maka akan terubah seperti ini, dari yang terbesar ke terkecil. Mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang mengenai bagaimana penggunaan rumus if, string mate, kemudian VLOOKUP, HLOOKUP, cara membuat pivot table, dan juga cara mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil ataupun sebaliknya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.